Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang return dan risiko portofolio. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Pertama adalah Inaki Maulidia, saya sendiri dengan NIM 067, ada Anjani Putri Fatimah Suada dengan NIM 076, dan juga Kisti Yasfa dengan NIM 106. Materi yang pertama adalah return, merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa return portofolio yaitu pengembalian dari suatu investasi dalam berbagai instrumen keuangan pada suatu periode tertentu. Selanjutnya adalah tujuan return, merupakan memaksimalkan return tanpa harus melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. Nah, return ini juga merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi. Sumber return investasi ini terdiri dari dua komponen, yaitu yield dan capital gain loss. Yield ini merupakan return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari satu investasi. Nah, untuk menghitung return total ini, yaitu diperoleh rumus yield ditambah capital gain atau loss. Selanjutnya adalah return realisasi atau realistic return, di mana yang dihitung berdasarkan data historis. Return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan resiko di mana masa depan atau masa yang akan datang. Nah, return yang selanjutnya adalah return yang diharapkan, di mana diperoleh oleh investor di masa mendatang berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi. Selanjutnya adalah return yang dipersyaratkan. Return ini diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap resiko. Selanjutnya adalah menghitung return yang diharapkan. Nah, ada rumusnya yaitu IR sama dengan sigma NI dikali RI dikali PRI. IR ini merupakan return yang diharapkan dari suatu sekuritas. RI merupakan return ke I atau ke satu yang mungkin terjadi. PRI merupakan probabilitas kejadian return ke I. N ini merupakan banyaknya return yang mungkin terjadi. Nah, ini adalah contoh menghitung return dan risiko yang diharapkan. Pada sekuritas ABC memiliki skenario kondisi ekonomi seperti dalam tabel di bawah ini. Jadi ada 3 kondisi ekonomi, yakni ekonomi kuat, ekonomi sedang, dan juga resesi. Di mana probabilitasnya ini dan returnnya juga beragam, yakni pada ekonomi kuat 0,30, returnnya 0,20, pada ekonomi sedang 0,40, returnnya adalah 0,15. Sedangkan pada resesi, probabilitasnya merupakan 0,30 dan returnnya 0,10. Menggunakan rumus yang tadi, yakni dihitungkan sebagai berikut. IR sama dengan 0,30, itu diambil dari probabilitas, dan juga dikali terhadap return 0,20, ditambah ekonomi sedangnya 0,40, didapat dari probabilitas, dikali returnnya 0,15, ditambah dengan resesi, yakni 0,30, didapat dari probabilitas, dikali 0,10 didapat dari return, sehingga mendapatkan hasil 0,15. Estimasi return yang diharapkan bisa dilakukan dengan perhitungan rata-rata return baik secara aritmatik dan rata-rata geometri. Selanjutnya adalah resiko. Resiko ini merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar pula resiko investasi tersebut. Nah, ada beberapa sumber resiko yang mempengaruhi resiko investasi. Yang pertama adalah resiko bunga, resiko pasar, resiko inflasi, resiko bisnis, resiko finansial, resiko likuiditas, resiko nilai tukar mata uang, dan juga resiko negara atau country risk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu rumus varians dan deviasi standar. Rumus varians itu sama dengan sigma RI dikurangi ER kuadrat dikali PRI. Sedangkan deviasi standar itu sigma kuadrat pangkat setengah.
Contohnya itu ada pada tabel ini, pada gambar yang di atas. Pada gambar yang di atas itu return portofolionya itu bergerak naik turunnya itu sangat tipis. Antara 10% dan 14%. Dapat diartikan harga saham dalam portofolio itu juga bergerak naik turunnya itu sekitar 2%. Maka return tertingginya yaitu 0,12 ditambah 0,2 sama dengan 0,14. Dan return rata-ratanya sebesar 0,12. Sedangkan pada gambar yang di bawah, naik turunnya itu sangat bergejolak, yaitu antara 18% dan 6%. Hal ini diartikan bahwa harga sahamnya juga bergejolak naik turun sekitar 6% dari return rata-ratanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar deviasi standarnya, semakin tinggi resikonya. Next. Selanjutnya, keuntungan dalam berinvestasi saham. Yang pertama, kemungkinan memperoleh capital gain, yaitu selisih positif antara harga pada saat membeli saham dibandingkan pada saat menjual saham tersebut. Yang kedua, memiliki hak prioritas untuk membeli bukti right yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga, kemungkinan memperoleh dividen berupa uang tunai atau saham dividen kalau perusahaan berkembang baik. Kemudian, kemungkinan memperoleh hak saham atau bonus. Yang kelima, waktu kepemilikan tidak terbatas dan berakhir pada saat investor menjual kembali saham tersebut di bursa efek. Yang keenam, memiliki hak suara di RUPS. Selanjutnya, risiko investasi saham. Faktor-faktor yang bersifat mikro yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Meliputi berbagai perangkat peraturan dalam bentuk regulasi dan deregulasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pasar modal, terutama di bidang fiskal dan moneter. Yang kedua, struktur modal. Struktur modal suatu perusahaan ditunjukkan dengan perbandingan antara penggunaan hutang jangka panjang dan modal sendiri. Yang ketiga, struktur aktiva. Mencerminkan kebijakan investasi perusahaan dalam berbagai aktiva. Yang keempat, laba per lembar saham atau EPS, earning per share. Jika investor berinvestasi pada saham perusahaan dengan EPS yang besar, maka dividen yang diharapkan investor akan semakin besar. Akibatnya, risiko investasi atas saham akan semakin kecil. Selanjutnya, faktor yang bersifat makro. Yang pertama, kondisi ekonomi. Merupakan keadaan di mana perekonomian mengalami resesi, berkembang, atau dalam keadaan stabil. Yang kedua, tingkat bunga. Apabila tingkat bunga deposito meningkat, maka investor akan lebih memilih deposito sebagai tempat untuk menginvestasikan dananya. Yang ketiga, tingkat inflasi. Merupakan indikator terjadinya kenaikan harga barang-barang. Yang keempat, kurs valuta asing adalah perbandingan antara nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara lain. Selanjutnya, estimasi return dan resiko portofolio. Mengestimasi return dan resiko portofolio berarti menghitung return yang diharapkan dan resiko suatu kumpulan aset individual yang dikombinasikan dalam suatu portofolio aset. Rumusnya yaitu ERP sama dengan sigma WI dikali ERI. ERP sama adalah return yang diharapkan dari portofolio. WI adalah bobot portofolio sekuritas ke I. Sigma WI adalah jumlah total bobot portofolio, yaitu 1,0. ERI, yaitu return yang diharapkan dari sekuritas ke I. N
adalah jumlah sekuritas-sekuritas yang ada dalam portofolio. Selanjutnya adalah contoh estimasi return dan risiko portofolio. Ini merupakan studi kasus yang kami dapat dari jurnal bahwa sebuah portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham ABC, DIF, dan GHI menawarkan return yang diharapkan masing-masing sebesar 15%, 20%, dan juga 25%. Nah, misalnya persentase dana yang diinvestasikan pada saham ABC sebesar 40%, saham DIF 30%, dan juga saham GHI 30%, maka return yang diharapkan dari portofolio tersebut adalah dengan rumus IRT sama dengan 0,4 yang didapat dari saham ABC sebesar 40%, dikali 0,15 yaitu return yang diharapkan masing-masing sebesar 15%, ditambah saham DIF 30% atau 0,3 dikali 0,2 atau yang didapat dari return yang diharapkan 20%, ditambah 0,3 yang didapat dari saham GHI, yakni 30% dikali 0,25 yakni didapatkan dari return yang diharapkan sebesar 25%. Nah, totalnya yakni sebesar 0,195 atau 19,5%. Nah, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalah kata ataupun salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fissabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.